Masalahnya sekarang, Mahkamah Konstitusi kita menurut pendapat saya itu dihadapkan kepada kendala waktu dan juga kendala-kendala konstitusional akibat amandemen UUD 45 sendiri yang kalau sekiranya diputuskan terlambat akan menimbulkan apa yang saya sebut dengan istilah constitutional crisis di negara ini, yaitu satu krisis konstitusi yang terjadi yang tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Di Thailand, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil pemilu karena dia sisi monarki konstitusional. Pemerintah bubar, Raja Bhumibol masih tetap berkuasa, dia bisa menunjuk Perdana Menteri sementara. Atau keadaan sebelum amandemen UUD 45, ketika Bung Karno diberhentikan oleh MPRS, MPRS dapat menunjuk seorang pejabat presiden, bahkan MPR dapat memperpanjang masa jabatan presiden. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan bangsa dan negara ini kalau tanggal 20 Oktober nanti presiden baru tidak dilantik, sementara Presiden SBY sekarang berakhir masa jabatannya dan tidak dapat memperpanjang masa jabatan itu. Tidak ada satu institusi meskipun MPR yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden SBY, juga tidak dapat Presiden SBY mengeluarkan dekret memperpanjang masa jabatannya sendiri. Maka negara ini akan sampai kepada kevakuman kekuasaan. Pada akhirnya kita mengatakan, ya apa boleh buat, seperti inilah keputusan MK. Dan akhirnya negara kita ini menjadi negara apa boleh buat. Terima kasih. Wow, mungkin Anda juga... Hal mengenai syarat, saya berpendapat tidak bisa dipisahkan dan atau diabaikan. Soal syarat atau prosedur tidak bisa sekali lagi dipisahkan dari perolehan angka. Dan oleh karena itu, saya berpendapat tidak tepat secara konstitusional pelanggaran pemilu ditentukan oleh apakah pelanggaran itu pelanggaran terhadap konstitusi atau pelanggaran terhadap prosedur penyelenggaraan pemilu harus dimaknai dan tidak bisa digeser maknanya kecuali menunjuk pada bahwa pelanggaran itu tidak ditentukan oleh apakah direncanakan, apakah distrukturkan, apakah memiliki pola, apakah masif atau tidak. Dari segi konstitusi, asal terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi, itu pelanggaran konstitusi. Pelanggaran itu menengguhkan konstitusionalitas dari pemilu itu sendiri, bahkan menghilangkan konstitusionalitas dari pemilu itu sendiri. KPU itu adalah lembaga ciptaan setelah kita merubah Undang-Undang Dasar. Disebutkan sebuah lembaga komisi pemilihan umum nasional yang bersifat tetap dan independen. Itu jelas. Tentu itu tidak datang tiba-tiba. Datangnya adalah pemilu-pemilu dalam Orde Baru dulu, pelaksananya itu Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Kita tidak mau seperti itu. Bagaimana pelaksana pemilu adalah sekaligus pemain, sekaligus wasitnya. Oleh karena itu timbullah satu pikiran, demokrasi ini harus maju. Salah satu kemajuan demokrasi adalah pelaksananya itu harus independen. KPU yang memproduksi akta otentik itu tidak berwenang untuk mengubahnya secara institusi. Tapi kalau ada seorang anggota KPU usil lalu mengubah sendiri, itu menjadi persoalan pidana, bukan persoalan KPU. Sebuah akta otentik itu menjadi bukti sempurna adanya prinsip illegality daripada produk itu. Nah, persoalannya adalah kalau itu produknya KPU, siapa yang bertanggung jawab atas produk itu? Apa lembaga lain? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyimpan, untuk menjaga? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, itulah menjadi kewenangan KPU secara otomatis. Ya, selamat malam Bapak-bapak, sudah hadir, terima kasih di sini. Kita langsung kita punya judul di sini saksi ahli buka suara, yang artinya akan kemudian ada sebuah analisa yang mungkin mendekati bagaimana putusan MK nanti, paling tidak tanpa
mengurangi rasa hormat dari proses MK. Saya menarik Bang Margarito, ada 2 poin yang Anda tampilkan pada keterangan Anda tadi, bahwa Anda tidak mempermasalahkan bahwa tidak perlu ada bukti atau pembuktian dalam kecurangan karena sudah terlihat, dan yang kedua soal DPKTB yang menurut Anda sudah melanggar. Tetap pada prinsip itu karena apa, Bang? Begini, di semua tindakan hukum KPU itu mesti ada dasar. Oke. Ya, kalau di Undang-Undang Pileg, DPK, DPKTB itu diatur. Di Pilpres tidak ada. Di Pilpres tidak ada aturan itu. Oke. Satu, KPU bikin peraturan. Tapi di undang-undang itu pada waktu pemberian kotak pencoblosan itu harus didahulukan mereka yang lebih dulu datang. Oke. Faktanya yang dibikin oleh KPU adalah mereka yang di DPK dan DPKTB itu tunggu setelah selesai, yang di DPT di atas jam 12 baru nyoblos. Apa nggak salah tuh? Oke. Pak Didik punya pandangan lain soal keterangan dari Pak Bang Margarito tadi? Ini ada 2 masalah. Satu soal legalitas, yang kedua soal praktek di lapangan, yang terkait dengan DPKTB itu. Soal legalitas, memang betul di Undang-Undang 42 tahun 2008 tidak ada soal DPK dan DPKTB. Tapi di Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 itu ada DPK. DPKTB-nya tidak ada. DPKTB ini memang produk murni dari KPU. Nah, pertanyaannya adalah apa dasar legal dari DPKTB ini? Nah, dalam konteks ini saya termasuk orang yang sependapat dengan KPU bahwa legalitasnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 7 tahun 2009. Oke. Tujuan dari putusan itu adalah untuk menjamin penggunaan hak pilih rakyat untuk bisa memilih. Oleh karena itu di peraturan KPU disebutkan bahwa mereka yang tidak masuk di DPT, DPK, DPTB maka ditampung di DPKTB sehingga mereka tetap bisa menggunakan hak pilih. Itu legalitasnya. Yang kedua adalah soal di lapangan. Sangat mungkin memang terjadi kesalahan, kesimpangsiuran di lapangan, karena kan ini jangankan ada DPKTB, dulu yang cuman DPT saja itu terjadi salah hitung, salah masuk itu sangat mungkin. Jadi masih bisa dimaklumi, lumrah saja begitu. Masalahnya adalah apakah kekeliruan ini bisa dikoreksi apa tidak? Kalau misalnya sudah dikoreksi di PPS dan PPK, kemudian dibenarkan lagi salah hitung atau orang yang mestinya nggak berhak bisa berhak, ya nggak masalah. Selesai masalahnya gitu. Nggak ada pelanggaran pemilu di sana. Makanya gitu, ada pelanggaran. Masalahnya adalah pelanggaran itu sudah dikoreksi apa belum? Oke. Gitu. Nah, Bang, berarti dari segi legal ini kan tadi beliau bilang bila ada begini begitu ya. Dari segi legal ini tidak pasti. Tidak ada kepastian? Tidak ada kepastian. Sementara prinsip penyelenggaraan pemilu mesti pasti secara hukum. Gitu. Nah kalau orang berpendapat, saya berbeda, jelas kita berbeda gitu ya. Ya, kita kan dalam kalau itu yang tujuannya adalah untuk menyediakan sarana, menjadi sarana bagi mereka yang tidak tertampung dan segala macam, bukankah DPT juga sarana untuk itu? Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan pendapat bahwa Pilpres itu dapilnya satu Indonesia. Kalau dapil satu Indonesia nggak usah pakai DPT. Dapil satu Indonesia kan orang satu Indonesia, saya dari Ternate bisa nyoblos di Jakarta, kan itu dapil juga. Baik, Pak Putu. Jadi kalau kita bermain logika begitu kan? Saya mencoba untuk menjembatani ya perbedaan ini. Maksud saya begini. Problem kegaduhan politik soal makhluk hidup yang namanya DPKTB hari ini, kalau dirunut sebetulnya siapa yang paling berdosa, saya harus katakan DPR yang punya peran untuk membuat undang-undang yang berdosa paling pertama yang harus disalahkan. Sehingga kegaduhan, multi tafsir dan interpretasi yang beragam itu sekarang muncul di persidangan. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman di DPR fokus kemudian bisa menuntaskan undang-undang, maka seluruh produk itu akan masuk di sana. Termasuk ketika Undang-Undang nomor 8 sudah dimunculkan. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Nah, karena dia tidak dirumuskan di sana, undang-undang tidak direvisi, maka muncullah kegaduhan ini. Tapi ketika bicara soal prinsip konstitusionalitas, saya agak berbeda dengan Bung Margarito. Nanti ketika bicara teknis mungkin saya akan sama. Kalau bicara prinsip konstitusionalitas pemilih, maka sebetulnya rumusan putusan MK 102 tahun 2009 ketika zaman saya di KPU, itu ada rujukannya lebih jauh lagi di tahun 2003.
Ada putusan MK nomor 011/017. Yang prinsip dasar dari putusan itu adalah hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar, hak konstitusional yang harus yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional yang tidak boleh ditiadakan, dinafikan, dihilangkan, dan kalau penghilangan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Itu putusannya. Okay. Nah, kemudian di putusan 102 prinsip dasarnya adalah hal-hal yang sifatnya konstitusional semacam itu tidak bisa dinegasikan oleh proses administratif. Kalau berangkat dari rumusan ini, maka sebetulnya pemikiran saya, kendati pun di undang-undang tidak ada karena dia proses administratif, yuridis, tetapi tetap roh konstitusional ini harus dimasukkan, dan karena itu peraturan KPU kemudian memunculkan. Hanya memang, di sini saya pendapat dengan Bung Margarito, bahwa potensi DPKTB kalau tidak dikendalikan, kalau tidak dikelola dengan baik, itu punya potensi kemudian bisa pelanggaran jadi pemilu. Kecurangan. Oke, baik. Nanti sebelum ke situ kita juga ingin tanya juga Bang Margarito sepakat nggak, Mas Heri juga sepakat nggak bahwa kesalahan DPKTB ini bisa kita limpahkan kepada si pembuat undang-undang itu DPR. Tapi nanti kita harus jeda dulu, sesaat lagi tetap bersama kami. Ali ingin membandingkan sederhananya begini. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilu kepala daerah. Kenapa? Apa sebab majelis memerintahkan itu? Ternyata diketahui ada calon yang mempunyai hak dipilih. Yang kita diskusi adalah hak memilih. Yang sesungguhnya adalah sejajar. Hak dipilih tidak dengan sendirinya, orang bisa kemudian menjadi presiden, menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR dan seterusnya. Tapi ada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi. Di antaranya misalnya sehat jasmani dan rohani. Dan ternyata dalam putusan itu diketahui dari fakta-fakta persidangan ternyata tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat padahal suaranya hanya 7%. Suara itu tidak mempengaruhi kemenangan nomor 2 misalnya. Nomor 2 dengan nomor 1 jaraknya jauh sekali, sekitar 20-an%. Padahal itu cuma 7%. Tapi majelis tidak mengatakan 7% itu gagal. Karena ahli berpendapat 7% itu dinilai sebagai suara pemilih yang tidak boleh dihilangkan begitu saja. Sehingga itu dianggap mencederai demokrasi dan harus diulang. Maka demikian halnya apabila pemilih yang tidak memenuhi syarat itu dia menggunakan hak pilihnya di TPS, sudah barang tentu harus diperlakukan dengan cara yang sama. Telah terjadi proses yang tidak demokratis di TPS itu. Bahkan dalam Undang-Undang Pilpres juga dikatakan apabila ada seorang warga negara, seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, cukup ya. Baik. Oke, kita dengar tadi penjelasan dari Bang Said, tapi saya ingin Mas Heri juga mengomentari tadi bahwa bolehkah kita melimpahkan tanggung jawab kekisruhan DPKTB ini kepada si pembuat undang-undang atau DPR? Ya, DPR harus bertanggung jawab. Produk undang-undang itu kan dibuat oleh DPR, ya. Saya kira yang paling bertanggung jawab sebelum masuk ke sana kan adalah Komisi 2 yang berbicara soal itu. Bukan hanya soal jumlah pemilih tambahan itu, tapi juga yang menjadi persoalan adalah yang tidak pernah dipikirkan oleh teman-teman di DPR ketika membahas undang-undang adalah munculnya 2 calon. Seperti kita tahu kemarin kan juga menjadi polemik, ya ketika sebelum Pilpres ternyata hanya 2 calon yang muncul, yang kemudian pada akhirnya MK memutuskan. Inilah menurut saya kegagalan DPR periode sekarang ya di dalam mempersiapkan, ya kita sebut saja mempersiapkan pemilu, sehingga pemilu menjadi hari ini ya Pilpres menurut saya terjadi berbagai macam hal ya. Bang Margarito, bisa tidak kemudian kesalahan atau mungkin kekurang sempurnaan dari pembuatan undang-undang ini meringankan pelanggaran-pelanggaran atau dugaan-dugaan kecurangan dari KPU? KPU memikul tanggung jawab dalam soal pelaksanaan Pilpres. Karena begitulah perintah konstitusi. Tidak ada organ lain yang menjalankan Pilpres menurut Undang-Undang Dasar 45 kecuali KPU. Dan bagaimana cara apa dasar mereka? Undang-undang. Sesempurna apapun atau ketidaksempurnaan apapun, itulah dasar. Tidak bisa dilimpahkan ke DPR tidak. gitu? Dari segi legal dalam soal penyelenggaraan pemilu, KPU memikul tanggung jawab. Oke. Tidak ada yang lain. Mas Didi ada tambahan soal itu? Justru dengan beban itu, tanggung jawab itu, makanya KPU mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang DPKTB. Karena apa? Peraturan ini, konsep DPKTB inilah yang bisa menampung pemilih yang punya hak pilih, tetapi namanya tidak tercantum di DPT, DPK, DPTB. Dia punya hak pilih, tapi nggak ada di situ. Apa kita tolak? Nah, MK sekarang sudah memperingatkan, apapun yang terjadi, selama dia punya hak pilih, jamin itu bisa menggunakan. Kan gitu. Mana yang lebih berat? Menyediakan fasilitas atau wadah DPKTB atau
prosesnya yang kalau tidak begitu sempurna. jalan pikirannya ya, kita nggak perlu pakai DPT juga gitu. Jadi harus pakai apa? Nggak usah pakai misalnya KTP begitu, atau ini bukti bahwa kita sudah dewasa, kita sudah kawin, dan Anda coblos saja, bikin pengumuman, nggak usah. Karena dengan begitu terpenuhi terpenuhi hak konstitusional warga negara, karena dia bisa milih. Apalagi kalau dibilang dapilnya satu. Satu Artinya republik ini memang misalnya. harus dimunculkan di undang-undang. Begitu itu. Gitu. Saya, Itu sebabnya. saya ingin menunjukkan ya bahwa problem disharmoni di level undang-undang ini bukan melulu soal DPKTB. Ada 7 poin itu yang saya pelajari. Gara-gara ini tidak diubah undang-undang pilpresnya ini, sebetulnya ada beberapa konstruksi teknis di lapangan yang bermasalah. Satu soal DPKTB. Soal termasuk juga yang pencontrengan. Ya, saya ingin sampaikan itu. Kedua, soal bagaimana proses rekap. Undang-undang di Pilpres mengatakan langsung ke PPK, sedangkan kita konstruksinya ada langsung lewat PPS. Betapapun kemudian 2011 kemudian sudah direvisi. Tapi itu tetap menimbulkan multitafsir. Soal bagaimana memberi tanda. Yang sudah ditafsirkan kemarin 2009 memberi tanda adalah mencontreng. Tidak ada tafsir yang lain. Nah, sekarang kita mencoblos. Otomatis kemudian bagaimana menentukan suara sah tidak sah yang keempat misalnya. Yang kelima soal logistik. Dan ini begini. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa DPKTB adalah bagian dari konstruksi filosofis yuridis yang kemudian tidak selesai di level penyelenggara, pembuat undang-undang, yang jadi residu politik hari ini. Tidak selesai tapi digunakan. Begitu. Ya, itu satu soal begini begitu ya. Itu kita bicara mengenai legal policy dan macam-macam, oke. Ya, tapi bahwa KPU menurut hukum menyelenggarakan tugas atau fungsinya berdasarkan undang-undang. Ya. Pemerintah menyadari apapun undang-undangnya. Ya. Pemerintah menyadari bahwa ada loophole dalam Undang-Undang 42 2008. Ya, antara lain itu DPK dan DPKTB dan segala macam itu yang tidak ada di dalam aturannya. Itu sebabnya mereka mau menutup ini biar pemilu ini beres secara konstitusional. Mereka mau terbitkan Perpu menutup loophole ini. Tetapi oleh KPU ini soal teknis. Jadi nanti aja kita bikin. Akhirnya nggak keluar. Mas Eri setuju dengan Bang Margarito? Ya, saya kira memang seperti itu gitu ya. Karena memang dasarnya tadi tidak, pada akhirnya pelaksanaan pemilu itu menjadi seperti sekarang ya. Terjadi kan sekarang masalahnya pihak KPU dipersoalkan juga ya terhadap teknis itu. Nah, karena aspek legalnya itu, konstruksi hukumnya itu tidak diikuti oleh KPU ya. Termasuk itu juga sehingga menjadi polemik yang berpanjang. Karena dari aspek hukum saya yakin teman-teman pakar hukum tata negara melihat dari sisi yang seperti itu, konstruksi hukum menjadi hal yang paling penting gitu. Mas Didi. Coba ya, saya mau tambah sedikit begini. Ini KPU ini. Undang-Undang 42 itu bilang rekapitulasi di PPK. Kenapa mereka bikin peraturan rekapitulasi di PPS dan di desa? Dari mana mereka sumber kewenangan mereka? Itu di Undang-Undang nomor 22, nomor 15 tahun 2011. Sudah diatur itu, Bos. Ada undang-undang yang ada itu. Tapi begini. PPK, tapi begini, itu soal menyangkut kewenangan tugas dan wewenang KPPS, PPS, PPK, KPU provinsi, KPU kabupaten itu sudah ada. Saya tanya sekarang sama Anda. Pilpres ini pakai undang-undang apa? Undang-undang 42 atau undang-undang yang namanya Pilpres itu tidak bisa. Anda tidak bisa disitulah. Substansinya di tidak bisa. Substansinya di Undang-Undang 15/2011 itu ada yang mengatur tentang pemilu presiden. Bahwa betul. Jadi ada dua undang-undang. 42 2000. Maksud saya begini. Enggak, dua Undang-Undang 42 2000. Ada dua tafsir akhirnya. Tidak bisa. Enggak. Saya berpendapat begini. Ada dua tafsir akhirnya. Biarkan saya Bang Margarito. Enggak. Lex spesialis dalam Pilpres itu adalah Undang-Undang 42 2008. Di luar itu tidak. Makanya ada dua tafsir. Saya ingin mengatakan itu yang pertama, ketika bicara lex spesialis, maka proses penyelenggaraan dan aturannya ada di 42. Maka tafsirnya harus pakai 42. Tetapi begitu bicara soal organ penyelenggara, siapa itu KPU dan pengawas, maka tafsirnya ada di 15/2011. Maka itu tadi kunci persoalannya, ujung-ujungnya kembali kenapa 42 2008 itu kemudian tidak diubah lalu dirumuskan dengan rigid di situ. Dan saya juga salahkan teman-teman KPU ketika teman-teman di pemerintah bikin perpu, harusnya itu diakomodir masuk sehingga rapi semua jadi satu. Tetapi perbedaan saya dengan Bung Margarito adalah Bung Margarito mengatakan bahwa DPKTB kemudian tidak
tidak konstitusional karena tidak ada di undang-undang, saya berbeda. Saya tetap spiritnya bahwa dua putusan MK 011 sampai 017 dan 102 undang-undang hukum konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi itu suruh perbaiki, bukan suruh bikin DPKTB atau DPK. Oke, Bang, begini. Begitu. Mas Didi mau tambahkan Begitu satu saja. dasarnya. Dan Undang-undang 12 tahun Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif itu nggak ada konsep DPKTB, nggak ada. Adanya DPK. Nah, apakah kita mau bilang Pemilu kemarin nggak bisa. Oh, karena itu tidak dipersoalkan orang. Ya artinya kalau tidak dipersoalkan orang hasil pemilu legislatif batal dong. Sama seperti sekarang misalnya kalau dipersoalkan. Tidak dipersoalkan orang, tidak dibawa untuk mendiskualifikasi atau menyatakan putusan KPU, menyatakan keputusan KPU itu tidak sah, Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sampai di Mahkamah Konstitusi ada mesti bawa perkara ini? Bung Margarito, putusan 102 itu bahasanya jelas. Prinsip konstitusional warga negara yang tidak boleh dinegasikan dengan proses administratif. Enggak usah, jangan itu gampangnya. Undang-undang dasar itu ngatur itu. Undang-undang dasar ngatur setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi kenapa kita mesti bikin undang-undang untuk mengatur tata cara penggunaan hak pilih itu? Oke, Mas Heri mau tambahkan dulu. Itu gampang itu. Mas Heri mau tambahkan soal itu bahwa ada multitafsir yang kemudian akhirnya susah. Itu soal kecil. Karena yang dijadikan pijakan oleh KPU itu kan dua itu tadi, gitu kan. Sementara ya sudut pandang Bang Margi itu kan melihat bahwa pelaksanaan Pilpres itu mengacu pada undang-undang Pilpres, jadi tidak ada kaitannya dengan undang-undang tadi. Bahwa KPU membutuhkan undang-undang tambahan untuk kemudian melakukan tata cara. Karena ada celah itu tadi. Karena ada celah itu tadi. Celahnya sebetulnya 42 itu direvisi oleh DPR, nggak salah. Lalu teman-teman KPU kemarin juga tidak harus keras kepala ketika pemerintah memberikan itu clear. Baik, sekarang kalau sudah sekarang begini, kalau memang undang-undangnya belum diperbaiki, masih ada dua tafsir seperti ini, lalu bagaimana? Tapi nanti Mas Heri dan juga bapak-bapak yang lain. Oke, sudah sangat baik sekali tadi ada multitafsir penjelasannya Mas Didi menjelaskan. Pak Putu mau menambahkan soal multitafsir ini tadi. Nah, itu tadi kan Mas Didi bagus membuka fakta bahwa undang-undang pemilu legislatif sebetulnya tidak ada di PKTB. Nah, persoalannya kenapa? Karena pada saat itu ketika pembahasan, pemerintah juga punya peran, terlalu percaya diri pada saat itu bahwa dengan EKTP segala macam akan beres. Tidak mungkin ada orang yang bawa tidak terdaftar lagi dan seterusnya. Nah, buktinya sekarang faktanya seperti ini. 2009 460.000, sekarang 2,9 juta. Masalahnya 2009 nggak ada yang mempermasalahkan, Pak Putu. Ya, 2009 bukan, justru ada. di situ dipermasalahkan. Justru lebih parah daripada kita yang dibawa ke pansus, kita dipecat. Gara-gara itu kita dipecat. Makanya nggak bisa daftar lagi kan. Baik, jadi Pak Putu juga kena pecat waktu itu ya? Iya, secara politik dipecat itu. Tapi faktanya kita 460.000 KTP-nya. Nah, kalau sekarang kita yang 460.000 saja dipecat, ini 2,9 juta bisa dipecat juga nanti sama DKPP. Nah, tapi ingin saya katakan bahwa pemerintah juga punya peran di situ. Ketika pemerintah tidak percaya diri menyelesaikan EKTP dan kita tahu sekarang hari ini gagal EKTP, kenapa DPKTB kemudian tidak dimunculkan sehingga rapi semua gitu. Nah, kan itu yang sekarang jadi persoalan kita hari ini. Tapi begini, ini ada dua. Saya ingin Mas Heri lihat nih ya. Ini dari Mas Didi kan menjelaskan, Pak Putu juga menjelaskan bahwa DPKTB, DPTB ini kan mewadahi hak konstitusional warga negara. Tapi jangan dipungkiri juga bahwa kepastian mewadahi itu juga harus dibuktikan begitu Mas Heri. Secara politik gimana sih melihatnya? Iya, karena memang selama ini kan menjadi persoalan itu KTP. Saya juga, saya ingin mengatakan begini, bahwa sebenarnya ada 3 pihak yang paling bertanggung jawab dengan situasi sekarang. Pertama DPR, yang kedua pemerintah, yang ketiga KPU. Ya, karena tidak ada cantelan tadi. Jadi kalau kita runut ke belakang, mestinya ketika misalnya undang-undang Pilpres itu tidak mewadahi aspek teknis tadi, kan pemerintah bisa mengeluarkan perpu kan, mestinya seperti itu. Tapi itu tidak terjadi. Jangan nanti Mbak Balkis tanya sama saya kenapa pemerintah tidak mengeluarkan. Tapi kata beli putus sudah ditawarkan, tapi kepercayaan diri KPU tinggi. Menurut saya. Apa alasan KPU nggak mau? Nah, karena kan dengar-dengar dari teman-teman dengan peraturan KPU sudah bisa mendiskresi seluruh persoalan justru itu yang menjadi persoalan kemudian. Makanya menurut saya sekarang pihak Prabowo Hatta sasaran tembaknya adalah ke KPU gitu loh. Jadi agak situ berarti. Nah, karena saksi ahli KPU. Mas Didi, jadi tadi sepakat juga soal diskresi tadi ya, bahwa memang akhirnya jadi sulit begitu karena tidak ada kepastian tadi, Mas Didi. Ya, sebetulnya itu satu hal, tapi kan hukum itu ada tujuan hukum kan ada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Oke, Bang Margarito bilang soal kepastian. Tetapi
bagaimana juga dengan nasib orang yang nggak masuk gitu loh. Masuk di DPT, DPK dan DPTB. Itu kan harus diakomodasi juga karena itu hak mereka gitu. Yang kedua, bagaimana kita menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah itu berlaku pada saat itu saja atau bisa terus berlangsung? Karena putusan itu juga tidak direvisi, tidak dicabut, masih ada gitu loh. Oke, jadi mengambang gitu ya? Enggak mengambang. Putusan memang tidak pernah bisa dicabut. Enggak, putusan memang tidak bisa dicabut-cabut. Cabut itu kecuali undang-undang, cabut dengan undang-undang. Prinsip nilainya yang saya prinsip kira. nilainya iya begitu ya. Dan kalau prinsip itu di konstitusi ada. Makanya. Dan oleh karena itu dalam Undang-Undang 8 2012 diatur di dalamnya. Bung Margarito, makanya prinsip nilai di putusan MK 102 itu kan jelas. Prinsip konstitusional warga negara untuk memilih tidak bisa dinegasikan dengan proses administrasi. Karena itu dilindungi. Ini coba kita sekarang balik ya. Logika berpikirnya dibalik. Ini kita kan meributkan orang yang memilih. Dibalik deh. Ternyata 2,9 juta itu tidak bisa menggunakan hak pilih. Apa lebih dahsyat lagi tembakannya ke KPU kan? Sama saja. Jadi selalu KPU posisinya disalahkan jadi kambing hitam. Tapi begini, bahwa tembakan apapun sekeras apapun kepada KPU, kalau tindakan KPU itu on legal, by legal, tidak ada masalah. Ditahan sampai situ Bang Margarito, kita akan kembali lagi saat lagi. Tetap bersama kami. Yang menarik di bagian akhirin saya tanya analisa dari Mas Heri bahwa setelah tanggal 21 apa yang terjadi? Bahwa benarkah ketok palu MK menjadi akhir dari menanti kita selama ini? Ya, saya ingin katakan bahwa tanggal 21 itu menjadi momentum politik. Ya. Saya kira mungkin Bang Margarito giliran kita nonton di TV ya. Karena begini, suasana politik sebenarnya sekarang sudah menghangat, tapi karena isu soal jalannya persidangan ini lebih diinginkan oleh publik sehingga beberapa isu politik itu tenggelam. Misal soal rumah transisi, beberapa partai politik yang mengusung Jokowi JK itu tidak dapat tempat di rumah transisi. PKB, Hanura, PKPI. Saya kira ini juga jadi bom waktu bagi Jokowi JK apabila tidak diselesaikan persoalan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke lah itu bisa kemudian kompak ya, lalu kemudian bisa diakomodir ketiga partai yang saya sebutkan tadi. Yang menjadi persoalan adalah the real politik di parlemen, koalisi yang mengusung Jokowi JK itu tidak sampai setengah dari 560. Ini menjadi PR besar. Makanya ketika 21 misalnya diputuskan apapun lah ya keputusan MK, saya kira konstelasi politik kembali menghangat dan menjadi PR besar apabila kemudian hasil penetapan KPU yang diputuskan oleh MK. PR terberat adalah merangkul koalisi kembali untuk kubu Jokowi JK. Kalau itu tidak dilakukan menurut saya, hambatan terbesar dalam pemerintahan Jokowi akan terjadi di depan mata, dan itu apabila tidak diselesaikan secara politik dengan lobby, dengan koalisi, maka menjadi ancaman serius bagi pemerintahan ke depan. Oke, Pak Putu setuju dengan menunggu MK dengan konstelasi yang seperti ini tadi? Betul, makanya tergantung dari putusan MK dan DKPP. Karena apa yang akan diputuskan oleh MK dan DKPP kemudian misalnya berbeda, maka dugaan saya blunder politik itu masih akan terpelihara gitu. Tidak cukup di MK. Betapapun sebutnya persepsi hukum saya adalah begitu MK ya sudah selesai sebutnya, udah final and binding. Nggak ada persoalan. Dari KPU sendiri melihat akan blunder nggak terhadap hasil nanti? Paling tidak, pasti kan sudah ngobrol nih, paling nggak melihatnya. KPU kan gini, kalau KPU kan prinsipnya gini, apapun yang diputuskan oleh MK, maka akan dijalankan. Kalau MK bilang pasangan nomor 2 KPU, putusan KPU sudah benar sehingga pasangan nomor 2 tetap jadi, ya udah tinggal diproses pelantikannya kan. Kalau kemudian MK bilang pasangan nomor 1 yang menang karena ada apa yang disampaikan oleh Bang Margarito itu benar semua gitu, diterima semua meskipun agak nggak masuk akal gitu. Ya bisa jadi pasangan itu tebeh. Tapi bisa juga MK mutusin untuk daerah ini dilakukan PSU. Bisa saja. Baik, Bang Margarito terakhir, apa yang terjadi setelah tanggal 21? Ya, tanggal 21 bisa jadi pemungutan suara ulang satu Republik Indonesia. Dan itu berarti putusan sela gitu ya. Jadi boleh jadi di tanggal 21 itu putusan sela. Boleh jadi begitu gitu ya. Masih ada 50-50 kemungkinan ya, gitu ya. Putusan sela itu bisa berupa pemungutan suara ulang di seluruh Republik Indonesia ini atau pemungutan suara ulang di sejumlah provinsi. Itu berarti soal Jokowi JK tunggu dulu. Karena tertangguhkan. Baik, terima kasih Bang Margarito. Gugatan pemohon kira-kira akan ditolak seluruhnya itu. Tidak. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Putu, terima kasih juga Mas Sidik sudah hadir mencerdaskan dan memberikan